Bab 739. Apakah kamu mendengar pihak resmi mengatakan dia sudah meninggal? Semua orang memandang Davin Ye. Davin Ye hanya memandang Audrey Han, tetapi Audrey tidak memandangnya. Malah menyerahkan dokumen di depannya, tampak tidak peduli. Sama sekali tidak menganggapnya di matanya, menyebabkan api di hati Davin Ye perlahan naik. Hanya seperti ini, apakah mulai membencinya, merasa jijik padanya? Bagaimana jika dia terus melakukan hal-hal berikutnya? Mendengarkan maksud dari para paman, apakah pikir aku memiliki kemampuan yang tidak mencukupi? Faktanya, aku tahu bahwa jika dibandingkan dengan Colden adik laki-lakiku, kemampuanku sebagai kakak memang sedikit tidak mencukupi. Tapi aku juga telah belajar bertahun-tahun ini. Sekarang Colden tidak ada, YesCorp tidak dapat jika tidak ada yang mengelolanya. Anda semua sudah tua, banyak hal di luar kemampuan kalian. Oleh karena itu, aku hanya ingin melamar posisi CEO sementara, dan tidak berniat untuk menggantinya. Paman, tolong jangan salah paham. Dia berkata dengan sangat tulus. Tapi Pak Chen tidak bisa dibodohi, bahkan mencibir dingin ketika mendengar kata-kata itu. Apakah kamu pikir kami adalah anak-anak? Bisa-bisanya mengatakan hal-hal indah ini. Arthur Xiao setuju dan mengangguk, direkrut Chen benar, CEO sementara, kedengarannya bagus. Tidak ada yang tidak tahu dendam antara Tuan Muda pertama dan Tuan Muda Ye kami. Oh, tidak. Kamu sudah bukan Tuan Muda pertama lagi, kamu sudah meninggalkan YesCorp beberapa tahun yang lalu. Davin Ye tidak menduga dia berbicara begitu buruk, raut wajahnya menjadi tidak enak dipandang. Tuan Besar Ye sangat marah, lancang, kamu hanya asisten kecil, berani berbicara seperti ini. Setelah selesai berbicara, Tuan Besar Ye memandang Audrey Han dan berkata dengan tajam, dan siapa yang mengizinkanmu untuk duduk di posisi itu? Bahkan jika kamu adalah istri Colden, kamu tidak memiliki hak untuk duduk di posisi itu untuk menggantikannya. Ya, bahkan jika kamu adalah istri Tuan Muda Ye, tetapi kamu tidak memiliki kekuasaan nyata. Tidak masuk akal untuk duduk di posisi itu dan menggantikan Tuan Muda Ye mengurus ini semua. Semua orang mulai memprotesnya. Audrey Han melihat keadaan ini. Tahu bahwa ini tidak akan berakhir jika tidak mengeluarkan dokumen. Jadi dia langsung berkata, bagaimana kalau aku memang punya saham YesCorp? Apa? Semua orang terkejut, bagaimana kamu bisa memiliki saham YesCorp? Apakah Colden Ye yang memberikan padanya? Raut wajah Davin Ye berubah, lalu matanya menyipit berbahaya. Dia pernah memikirkan masalah ini sebelumnya. Dia hanya merasa bahwa Colden Ye seharusnya bukan orang seperti ini, bahkan jika dia menyukai Audrey Han, dia seharusnya tidak memberikan sahamnya. Terlebih lagi, karena pernikahannya belum digelar secara resmi, mengapa dia rela memberikan saham kepada Audrey Han? Bahkan jika Tuan Muda Ye memberimu saham, bagaimana lagi? Siapa di antara kita yang tidak memiliki saham? Bukan berarti salah satu dari kita bisa duduk di sana menggantikan Tuan Muda Ye. Audrey Han menundukkan kepalanya dan menyerahkan dokumen di tangannya kepada Pak Chen yang berada terdekat dengannya. Arthur Xiao juga berjalan di antara Audrey Han dan Pak Chen pada waktu yang tepat. Pak Chen mengira itu adalah surat transfer saham. Pada awalnya berpikir bahwa bahkan jika itu diberikan, itu paling-paling hanya sebagian kecil. Tetapi setelah membaca isi kontrak, mata Pak Chen melebar tak percaya. Semua orang melihat ke sini dengan rasa ingin tahu, sangat ingin mengetahui isi kontrak. Ini. Pak Chen meletakkan kontrak, kemudian mengembalikannya lagi. Lalu bangkit dan dengan sungguh-sungguh menganggukkan kepala pada Audrey Han, kamu benar-benar punya hak untuk duduk langsung di sini. Semua orang. Davin Ye mengerutkan alis, apa sebenarnya yang ada dalam perjanjian itu? Hingga bisa membuat Pak Chen begitu terkejut. Semuanya, Tuan Muda Ye sudah mentransfer semua saham yang dia pegang kepada Audrey.
Jangankan duduk di sini untuk rapat menggantikan Tuan Muda Ye, dia sekarang bahkan memiliki hak untuk mengelola perusahaan secara langsung. Semua orang. Apakah mereka salah dengar? Tuan Muda Ye memberi Audrey Han semua sahamnya. Apa-apaan ini? Bagaimana bisa? Itu bohong, kan? Kamu melihat Tuan Muda Ye mengalami kecelakaan, jadi kamu mengatakan itu dengan sengaja. Lagi pula, dia sudah mati, tidak peduli apa yang kamu katakan, tidak ada bukti lagi, kan? Orang di pihak Paman Lin tiba-tiba berdiri dan berkata penuh emosi. Tidak tahu kata mana darinya yang membuat marah Audrey Han. Dia tiba-tiba mengangkat matanya, menatap pria itu dengan wibawa penuh, berkata dengan dingin, siapa yang memberitahumu bahwa dia sudah mati? Pria itu terkejut oleh auranya dan terlalu takut untuk berbicara, dia tergagap lalu. Bukankah pesawat itu mengalami kecelakaan? Audrey Han berdiri, dengan nada dingin berkata, apakah kamu tidak melihat ada yang selamat? Apakah kamu mendengar pihak resmi mengumumkan bahwa dia sudah meninggal? Jika tidak, mengapa kamu berbicara omong kosong? Jika kamu mengatakan lebih banyak tentang kata mati, aku akan segera menuntutmu atas pencemaran nama baik dan serangan pribadi. Percaya atau tidak, pihak lain sudah terdiam oleh perkataan Audrey Han ini. Orang-orang di belakang juga membantunya, kemudian mundur tanpa daya. Melihat adegan ini, Arthur Xiao diam-diam memberinya pujian di dalam hatinya. Cara nyonya muda ini sangat dia sukai. Audrey Han melihat sekeliling, semuanya, sekarang aku adalah pemegang saham terbesar Yes Corp. Selama Golden Ye tidak ada di perusahaan, aku akan memegang posisinya. Di masa depan, aku akan meminta bantuan para senior. Orang-orang yang hadir semuanya adalah rubah tua. Bagaimana mungkin mereka tidak mengerti mengapa Davin Ye meminta Tuan Besar Ye untuk keluar lagi? Hanya saja beberapa orang yang tidak memihak, atau memihak secara acak, hanya menonton saja. Setelah mendengar ini, Paman Chen bangkit dan memberinya petunjuk. Meskipun, kami tidak pernah memiliki CEO wanita di Yes Corp, tapi sekarang Golden tidak ada di sini, ini juga hal yang sulit. Jika seperti ini, maka kamu akan sementara mengambil jabatan CEO sebelum Golden kembali. Paman Chen mendukung dia dari awal, Audrey Han berinisiatif untuk menurunkan statusnya kepadanya, dan berkata dengan lembut, terima kasih, Paman Chen, tapi pengalamanku sedikit, tidak cocok untuk posisi CEO. Jadi aku ingin menjadi wakil CEO. Untuk posisi CEO. Menunggu sampai Golden kembali. Oke. Jika ada seseorang memiliki keraguan tentang identitasku, bisa pergi langsung ke pengacaraku. Tidak ada yang berbicara lagi, Tuan Besar Ye sangat marah dan memelototinya, dia memukul meja tiba-tiba, lancang. Bagaimana Yes Corp bisa diambil alih oleh wanita luar sepertimu? Apakah kalian semuanya sudah bodoh? Pak Chen melihat Tuan Besar Ye, jadi, maksud Tuan Besar Ye, Yes Corp tidak dikelola oleh orang yang memiliki saham terbesar. Mungkinkah dikelola oleh seseorang yang sudah diusir dari Yes Corp? Tuan Besar Ye, jika sesuatu terjadi pada Golden, saham itu secara alami akan. Sebelum menyelesaikan kata-kata berikutnya, Arthur Xiao dengan cepat menyela, Tuan Besar Ye, Anda tidak perlu khawatir tentang masalah Tuan Muda Ye kami. Semuanya sudah direncanakan oleh Tuan Muda Ye. Anda lebih baik kembali ke sanatorium untuk menjaga kesehatan Anda. Tuan Muda pertama, pada saat ini kamu tidak peduli tentang kondisi Tuan Besar Ye dan secara paksa menjemputnya untuk mendukungmu, bukankah? Ini tidak terlalu baik. Semua orang mengerti dengan ejekan dalam kata-kata ini. Pak Chen memalingkan wajahnya dan pura-pura tidak mendengar apa-apa. Dan Paman Lin, yang ingin membantu Davin Ye, menjadi terdiam saat ini. Perang perebutan kekuasaan, belum dimulai dan langsung berakhir. Bersambung.